Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma inni as'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wa salamata min kulli ismin wal ghanimata min kulli birin wal fawza bil jannah wan najata minan nar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summa tawallaitum min ba'di dzalika falaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Shadaqallahu azim. Mari kita sama-sama memanjatkan puji syukur alhamdulillah. Setelah kita selesai melaksanakan sholat subuh berjamaah, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk terus menambah pundi-pundi amal soleh dengan istiqomah menghadiri majelis ilmu di masjid yang kita cintai ini. Para pecinta dan perindu kemuliaan, pecinta majelis ilmu, berkumpulnya kita di pagi yang penuh dengan kemuliaan ini, semoga kita kelak akan dikumpulkan oleh Allah di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'in, tabi'in, serta tentunya semoga kita sebagai umatnya, insya Allah kita bermohon kepada Allah agar kelak kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti biasa, sebelum kita melanjutkan kajian ilmu di pagi hari ini, insya Allah di hari ini adalah merupakan hari yang keberapa, Ibu? 20 ya? Ya, 20. Ya, insya Allah. Mari kita panjatkan doa untuk guru-guru kita yang telah mendahului kita, juga untuk guru kita yang masih berada di tengah-tengah kita, yang masih memberikan ilmu kepada kita semuanya. Terutama mari kita kirimkan Fatihah untuk Ki Haji Uten dan Ki Haji Maftuh Khalil rahimahullah ala hadiniyah wa kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Jamaah Masjid Al-Ikhwan yang semoga dirahmati Allah, untuk pagi hari ini insya Allah saya akan mencoba membawakan dengan judul Meraih Rahmat Allah. Mungkin yang kemarin ikut sholat Jumat ini sudah saya sampaikan ya Ustaz, tapi insya Allah karena ibu-ibu kemarin nggak hadir sholat Jumat, maka ini akan saya ulang. Mudah-mudahan ada manfaatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 64. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summa tawallaitum min ba'di dzalika falaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Yang artinya, kemudian kamu berpaling setelah adanya perjanjian itu, maka kalau tidak ada karunia Allah dan rahmatnya atasmu, niscaya kamu tergolong orang-orang yang rugi. Kemudian di dalam surat Al-An'am ayat 16, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. May yusraf anhu yauma idzin faqad rahimah wa dzalika fawzul mubin. Yang artinya, barang siapa yang dijauhkan azab daripadanya pada hari itu, maka sungguh Allah telah memberikan rahmat kepadanya, dan itulah keberuntungan yang nyata.
Hadirin rahimakumullah, mungkin saya akan bertanya kepada Bapak dan Ibu semuanya, kira-kira yang akan menjadikan manusia masuk ke surganya Allah itu akibat dari amal solehnya atau dari rahmat Allah? Rahmat Allah, ya alhamdulillah. Jadi jawabannya adalah rahmat Allah. Jika ada seseorang hamba merasa dengan amalnya pasti akan masuk surga, maka itu adalah sebuah kesalahan yang fatal, ya. Namun jika seorang hamba banyak melakukan amal soleh, itu bisa jadi merupakan bagian yang akan mendatangkan rahmat Allah dan akan membawanya masuk ke dalam surganya Allah. Jadi tetap kata kuncinya atau kata finalnya adalah dari rahmat Allah. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menjelaskan hakikat tentang amal ibadah seorang hamba, bahwa amal mereka sama sekali tidak bisa menjadi jaminan untuk masuk ke surganya Allah. Dalil semacam ini yang seringkali disalahpahami oleh sebagian kalangan. Mereka beranggapan bahwa masuk surga karena kehendak Allah, sehingga dia mengatakan, kalau begitu buat apa kita berbuat amal kebajikan di dunia ini? Toh kita nanti sudah ditakdirkan, sudah ditentukan untuk masuk surganya Allah. Nah, hal yang semacam ini itu juga tidak benar, ya, karena tadi bahwa selain kita berbuat amal kebajikan dengan segala macam yang bisa kita lakukan, terutama di bulan suci Ramadan ini kita harus bersungguh-sungguh. Walaupun kita juga tahu bahwa di akhir bulan Ramadan ini kita akan mendapatkan ampunan Allah, ya, kemudian dibebaskan itkun minanar dari panasnya api neraka, tapi kita juga harus bersungguh-sungguh untuk apa? Untuk memohon kepada Allah agar kesungguhan kita itu juga bisa didengar oleh Allah, walaupun Allah itu maha mendengar, tapi harus ada kemauan dari kita, ya. Jadi seperti itu. Sebelum dibahaskan itu juga akan mengutip, ya, hadis dari Rasulullah SAW, la ilaha ahadu minkum ahadan minkum amaluhul jannah wala yujiruhu minan nar wala ana illa birahmatin minallah. Artinya, tidak ada amalan seorang pun yang bisa memasukkannya ke dalam surga dan menyelamatkannya dari neraka, tidak juga denganku, kecuali dengan rahmat Allah. Hadis riwayat dari Muslim. Jadi sekali lagi memang benar bahwa Rasulullah sendiri juga mengatakan seperti itu. Jadi tetap bermohon kepada Allah, walaupun kalau Rasulullah sudah pasti dijamin oleh Allah masuk surga, ya, karena diciptakannya surga pun karena adanya Rasulullah Muhammad, ya. Jadi kalau nggak ada Rasulullah, Allah juga nggak menciptakan surga, ya. Dari Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, beliau berkata, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah keluar menemui kami lalu bersabda, baru saja kekasihku malaikat Jibril keluar dariku, di mana dia memberitahu, wahai Muhammad, demi Zat yang mengutusmu dengan kebenaran, sesungguhnya Allah memiliki seorang hamba di antara sekian banyak hamba-hambanya yang melakukan ibadah kepadanya selama 500 tahun di atas gunung, berada di tengah laut yang lebarnya 30 hasta dan panjangnya 30 hasta juga. Jadi ini ada sebuah cerita yang menjelaskan tentang seseorang masuk surga itu karena apa? Karena rahmatnya Allah. Nah, dia merasa bahwa dirinya itu karena beribadah maksimal, kemudian dia menyatakan bahwa dia masuk surga karena amalnya. Nah, ceritanya kurang lebih seperti ini. Jadi orang tersebut itu berada di tengah lautan, ada sebuah pulau yang jaraknya itu kurang lebih 4.000 farsah. Satu farsah itu 5,7 km. Jadi jarak antara daratan sampai daratan lagi itu kurang lebih berapa tuh? 18,8 km. Jadi jauh sekali. Allah mengeluarkan mata air di puncaknya. Jadi tempatnya itu sudah pasti tempat yang sangat indah, sejuk dan segala macam, sehingga hamba tersebut
itu bisa beribadah itu dengan tenang karena sudah jauh dari hiruk pikuk, ya. Kemudian ketika menjelang petang, hamba Allah itu turun ke bawah, mengambil air wudhu sambil memetik buah delima untuk dimakan. Kemudian mengerjakan sholat dan ia berdoa kepada Allah jika waktu ajal tiba agar ia diwafatkan dalam keadaan bersujud dan mohon agar jangan sampai jasadnya ini rusak dimakan tanah dan lainnya sehingga ia dibangkitkan dalam keadaan bersujud juga. Karena ini orang soleh, maka doa-doanya itu oleh Allah itu diijabah. Karena Allah sendiri kan sudah menyampaikan, kan kemarin juga pernah disampaikan oleh Ustaz Agus itu, ud'uni astajib lakum, mintalah kepadaku niscaya akan aku beri. Kata Allah kan seperti itu. Maka jika ada seorang hamba yang tidak mau berdoa, tidak mau memohon kepada Allah, maka hamba tersebut atau orang tersebut adalah orang yang sangat apa? Sombong. Iya. Allahnya sendiri sudah menyampaikan seperti itu, tapi dia tidak melakukan. Kemudian Jibril melanjutkan, maka Allah benar-benar melakukan demikian sehingga kami melewatinya ketika kami turun dan naik, dan kita mendapatkan bahwa dia akan dibangkitkan pada hari kiamat lalu dihadapkan di hadapan Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, masukkanlah hambaku ini ke dalam surga karena rahmatku. Ini Allah yang berbicara, rahmatku. Tapi hamba ini membantah anehnya itu. Ya Rabbi, masukkan aku ke surga karena perbuatan amalku. Ya, padahal kata Allah, masukkan ke surga karena apa? Rahmatku. Tapi ini hamba ini mengatakan seperti itu. Kemudian Allah berfirman, masukkanlah hambaku ini ke dalam surga karena rahmatku. Hamba tersebut membantah lagi, ya Rabbi, masukkan aku ke surga karena amalku. Maka Allah memerintahkan para malaikat, cobalah kalian timbang, lebih berat mana antara kenikmatan yang aku berikan kepadanya dengan amal perbuatannya. Padahal Masya Allah, kalau kita mensyukuri nikmat Allah, misalkan dari oksigen aja yang kita hirup ya tiap waktu tanpa kita harus membayar. Ibu-ibu, bapak-bapak mungkin ingat ketika pada waktu pandemi ya, satu tabung itu kalau tidak salah, saya waktu itu karena saya juga termasuk yang terpapar, beli tabung dengan oksigennya itu kalau nggak salah 1,7 ya. Dan hari itu orang yang berbisnis oksigen ya Masya Allah berebut gitu ya, karena saking mahalnya. Bayangkan kalau kita sehari-hari dengan menggunakan tabung oksigen itu. Kemudian Allah berfirman, kalau begitu kembalikanlah ia. Kemudian ia dihadapkan lagi di depan Allah. Allah bertanya kepadanya, wahai hambaku, siapa yang menciptakanmu ketika kamu belum menjadi apa-apa? Hamba tersebut menjawab, engkau wahai Tuhanku. Kemudian Allah bertanya lagi, yang demikian itu karena keinginanmu sendiri atau berkat rahmatku? Kata Allah. Dia menjawab, semata-mata karena rahmatmu. Kemudian Allah bertanya lagi, siapakah yang memberi kekuatan kepadamu sehingga kamu mampu mengerjakan ibadah selama 500 tahun? Hamba tersebut menjawab, engkau ya Rabbi. Allah bertanya lagi, siapakah yang menempat kamu berada di gunung dikelilingi ombak laut dan segala macam keindahan alam sampai hidupnya itu nyaman karena ada buah-buahan dan segala macam ya. Kemudian dia juga menjawab, engkau ya Rabbi. Nah, di samping itu engkau memohon kepadaku agar aku mencabut nyawamu ketika kamu bersujud, dan aku pun telah memenuhi permintaanmu. Hamba itu menjawab, engkau ya Rabbi. Selanjutnya Allah berfirman, itu semua berkat rahmatku, dan hanya dengan rahmatku aku memasukkanmu ke dalam surga. Hambaku yang paling banyak memperoleh kenikmatan adalah kamu wahai hambaku. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memasukkannya dalam ke surga. Jibril melanjutkan, wahai Muhammad, sesungguhnya segala sesuatu itu terjadi hanya berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga setiap insan dan setiap hamba mempunyai caranya sendiri ketika
memperoleh rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala tidak melulu bagi mereka yang sehari-harinya beraktivitas misalkan sebagai ustadz, sebagai kiai atau sebagai penderma, itu tidak menjadi jaminan, ya tidak menjadi jaminan, tapi sebenarnya adalah tadi kembali lagi bahwa itu adalah rahmat Allah. Maka mungkin kita sudah sering biasa ketika selesai sholat kita berdoa dengan doa-doa yang teksnya berbahasa Arab, itu tentang apa? Tentang bagaimana kita agar mendapatkan rahmat Allah. Nah ini ada beberapa yang mungkin biasa ibu-ibu atau bapak-bapak berdoa dengan doa seperti ini. Satu, ya, Allahumma inni dzalamtu nafsi dzulman katsira kabiran wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Satu, artinya, ya Allah, sesungguhnya aku telah menganiaya diriku sendiri dengan aniaya yang besar. Tiada yang dapat mengampuni dosa-dosaku selain Engkau, ya Allah. Maka ampunilah aku dengan keampunan dari sisimu dan rahmatilah aku, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Pemberi. Kemudian ada lagi yang kedua nih. Kadang-kadang saya juga sering baca, Rabbi auzini an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an amala sholihan tardah wadkhilni birahmatika fi ibadika sholihin. Ya, itu ada yang teks ujung teksnya itu wala walidayya nama tardah waslihli fi dzurriyyati ini tubtu ilaika wa ini minal muslimin. Kan ada itu ya. Jadi ini ada sambungannya yang berbeda. Kemudian yang ketiga, Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Itu yang pendek. Kalau yang tadi artinya, ya Tuhanku, mudahkanlah aku untuk mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan untuk beramal soleh yang Engkau meridhoinya. Masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang soleh. Adapun yang tadi yang ketiga artinya, ya Allah, berikanlah kami rahmat dari sisi-Mu dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami. Nah, saya pikir tergantung dari kemampuan kita menghafal, tapi yang jelas dalam setiap doa-doa kita, terutama doa-doa selepas sholat wajib, sholat fardu atau rawatib, maka mari kita sama-sama iringi dengan doa-doa agar rahmat Allah itu bisa kita dapatkan, ya. Tapi tentunya harus dibarengi tadi dengan amal kebajikannya, karena hanya dengan doa saja tanpa diiringi itu mungkin tidak akan sempurna. Sehingga dengan dua cara kita bermohon kepada Allah, dengan doa-doa yang mungkin ketika sholat malam, ya, kemudian juga doa-doa khusus gitu setelah sholatnya, juga mari kita iringi. Insya Allah pertemuan kita di hari ini kan kita tadi bunten, saya hitung kok berkurang, ini cuma hanya 45 kalau nggak salah. Ya, saya pikir bisa tambah mungkin karena sudah mendekati akhir Ramadan. Biasanya juga kita sering dengar kalau akhir Ramadan itu wah makin maju, Bu, ya. Makin maju ya, makin maju softnya, artinya jamaahnya berkurang. Nggak apa-apa, karena Allah itu ya, di antara amal yang baik itu adalah amal yang istiqomah. Jadi mudah-mudahan kita semua yang pagi hari ini hadir di tempat yang mulia ini ya dengan thalabul ilmi, masya Allah ya, ini bagian daripada kita menjemput rahmatnya Allah ya. Tadi sudah ada doa, kemudian juga thalabul. Ini kan kalau nggak salah dalam sebuah riwayat cerita, ini kan di kanan kiri kita kalau kita sudah duduk di majelis ilmu ya, ada yang membacakan tentang hadis, kemudian ayat Al-Quran. Ini malaikat juga ini apa? Mengaminkan. Ya, saya pernah dengar waktu itu kebetulan dalam suatu perjalanan umroh, ada sebelah ada orang yang datang. Tiba-tiba mungkin menemani saya di samping itu, ternyata mungkin dia ustadz, kemudian tausiah. Terus mengatakan kepada saya, ingat aja,
Itu waktu perjalanan umroh. Pak dari mana? Ya dari Indonesia lah. Saya bilang, Bapak juga orang Indonesia kan? Saya bilang, oh iya saya juga orang Indonesia. Cerita panjang lebar. Akhirnya beliau sambil menyampaikan tentang ya tausiahnya gitu. Jangan khawatir Pak, katanya Pak Komar. Kita duduk di sini di masjid iktikaf. Ini malaikat itu semuanya itu datang menemani kita katanya. Dan mereka mengaminkan. Maka dimanapun tempatnya berada, terlebih-lebih di tempat yang mulia seperti ini, jangan sungkan-sungkan untuk melakukan itu amar ma'ruf nahi mungkar melalui dengan ya saling mengingatkan lah, intinya seperti itu. Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini ya termasuk akan diaminkan oleh malaikat ya. Kemudian juga dulu kalau tidak salah di sini, kalau apa yang disampaikan Ustadz Agus Juanda mah sudah insya Allah ibu-ibu sudah biasa ya. Dulu ada Habib Novel juga mengatakan tentang bagaimana pahala orang yang mencari ilmu itu, ya kan? Sudah pasti kita akan ditingkatkan derajat iman takwanya karena kita apa? Kita terus belajar. Kita tanpa belajar Bu, Masya Allah. Makanya kami itu selalu menyampaikan ke anak-anak tuh, ya ke anak-anak atau ke siapapun, bahwa karena nasihat dari orang tua itu, man aradda dunya fali bil ilmi, wa man arada akhirata fali bil ilmi, wa man aradahuma fali bil ilmi. Jadi dulu saya waktu masih SMA itu disampaikan oleh orang tua itu, Komar, jika kamu pengen selamat di dunia, tempuhlah dengan ilmu. Makanya ya kami terus berupaya setiap saat untuk belajar tentang kaitannya dengan ilmu yang saya lakukan sebagai salah satu sarana untuk apa? Ya untuk menghidupi keluarga gitu. Nah kalau yang sama di akhirat ya tentu ditempuh dengan ilmu pula gitu kan. Waman arada akhirata falibil ilmi. Maka saya hadir di kajian-kajian subuh atau kami datangkan guru-guru yang kira-kira bisa berbagi tentang ilmu. Kemarin ada Ustadz Muhammad Nur, kemudian Habib Hasan bin Akil, kemudian Habib Novel Al-Atos. Nah ini adalah apa? Karena tanpa kita belajar, karena kalau ibadah itu kan saya hadis yang hafal bahwa ya kalau ya untuk hal yang ibadah kalau tidak disertai ilmu kan akan menjadi sia-sia gitu kan ya. Jadi insya Allah seperti itu. Nah kemudian setelah tadi doanya sudah saya sampaikan, kira-kira perbuatannya apa nih yang bisa mendatangkan rahmat Allah. Satu diantaranya untuk mendatangkan meraih rahmat Allah, yaitu adalah kita taat kepada Allah dan Rasulnya, baik dalam keadaan susah maupun senang, berat maupun ringan, waktu sendiri atau bersama orang lain. Dan itu saya yakin insya Allah Bapak Ibu ya dalam kesehariannya, karena tidak bisa Bu ilmu itu tiba-tiba atau kalau bahasa kayak yang kemarin mengatakan baits ya, ada jiwa yang jiwa semangat untuk mencari ilmu, untuk beribadah, itu tidak semua orang dapat. Kadang-kadang mohon maaf kalau barangkali ada yang kadang di samping masjid, di samping majelis ilmu ya, ketika itu tidak datang ya hidayah dari Allah, kadang-kadang enggan ya. Padahal Masya Allah kalau orang Cirebon itu dulu ya bahasanya orang terus nih kami itu orang sholat tuh beli susah sholat itu. Nah sayangnya diartikannya beli susah sholat itu nggak usah menjalankan sholat, padahal sesepuh kami mengatakan beli susah sholat itu karena apa? Zaman dulu, zamannya masih mungkin Mbah Kuwu Cirebon atau Pangeran Cakrabuana, karena kan turut mengajarkan agama Islam itu di tempat di mana-mana gitu ya di sekitar Cirebon. Karena masjid sudah didirikan, tempat berwudunya sudah disiapkan gentong. Ya gentong yang besar sekali di dalam masjid itu. Artinya apa? Bahwa kita ketika melakukan sholat itu tidak susah payah. Hanya karena
karena masih belum dijelaskan secara gamblang mungkin, karena waktu itu Ustadz Agusnya belum ada di sana. Coba kalau ada mungkin dijelaskan Ustadz Agus Juanda. Oh, disusah sholat itu artinya ketika mengerjakan sholat itu tidak mendapatkan kesusahan. Jadi seperti itu. Kemudian firman Allah, ada firman Allah nih, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa atiullaha wa rasul la'allakum turhamun. Nah, dan taatilah Allah dan Rasulnya, ya maksudnya Rasulnya Muhammad, supaya kamu diberi rahmat. Ini pun ada di dalam surat Al-Imran 132. Berikutnya, ya, dalam menempuh atau meraih rahmat Allah itu adalah tolong menolong. Nah ini kan sebenarnya kalau tolong menolong itu adalah bagian tradisi budaya kita, ya, karena dari dulu istilah tolong menolong, gotong royong itu adalah bagian kehidupan masyarakat Indonesia, sehingga kita terkenal dengan keramah tamahannya, kekompakannya, karena ada budaya tolong menolong. Tapi di sini tolong menolongnya adalah dalam melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Kemudian tolong menolong yang lainnya adalah kita misalkan ada saudara kita yang mengalami kesusahan atau membutuhkan pertolongan, ya segera kita bantu sesuai dengan kemampuan kita. Tapi kalau misalkan ibu, bapak tolong menolong karena kebakaran akibat gudang mesiu yang terbakar, hati-hati. Dengar nggak nih? Kemarin sore Bu, ya, itu di Bekasi gudang mesiu, ya, gudang peluru meledak. Dan itu Masya Allah yang terpental ke sampai ke perumahan itu apa? Granat Bu. Nah, apakah kita siap tolong menolong untuk menjinakkan granat? Itu harus pikir-pikir, ya. Saya sendiri juga, ya Allah, kalau rumahnya dekat dengan gudang peluru kemudian kebakar kayak tadi malam, itu yang terlempar itu bukan batu Bu. Kalau Gunung Merapi misalkan, ya, itu kemudian melemparkan awan panas, batu masih mending, ya. Tapi ini di depan rumah Bu, yang terlempar itu granat nanas. Jadi tolong menolong pun mungkin tentunya harus kita pikirkan. Ya. Nah, yang jelas tolong menolong adalah bagian daripada kita sehari-hari. Ini juga ada firman Allah, dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka adalah menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh atau mengerjakan yang ma'ruf, mencegah dari perbuatan yang mungkar, kemudian mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasulnya, maka mereka itu akan diberi rahmat dari Allah. Sesungguhnya Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Surat At-Taubah ayat 71. Berikutnya, dalam meraih rahmat Allah, iman yang kokoh yang dibuktikan dengan amal soleh yang sebanyak-banyaknya, meskipun kita tahu bahwa hambatan itu pasti ada, tantangan, rintangan yang selalu menghadang, namun kita tetap istiqomah. Hal ini difirmankan Allah yang artinya, adapun orang-orang yang beriman dan berpegang teguh kepada agama, niscaya Allah akan memasukkan mereka ke dalam rahmat yang besar darinya, tentunya surga, ya, dan limpahan karunia-Nya, dan menunjuki mereka kepada jalan yang lurus kepadanya. Al-Quran An-Nisa ayat 175. Jadi di samping itu, iman dan istiqomah disertai dengan hijrah, yakni meninggalkan segala bentuk larangan Allah dan berjihad dalam arti bersungguh-sungguh dalam perjuangan menegakkan nilai-nilai Islam dalam segala aspeknya. Jadi kalau kita di sini di masjid yang kita cintai ini, sudah jelas mungkin di mata ibu, di mata bapak-bapak, ada orang-orang yang dalam kesehariannya
ya, mengumandangkan azan di 5 waktu, kemudian juga sebentar. Oh, Mang Tete kedengar nggak Mang Tetenya? Ya, Mang Tete ya. Nah, alhamdulillah. Jadi beliau ini adalah orang yang berjihad, ya, berjihad dengan apa? Mengajak, ya, dengan mengumandangkan azan. Ya, kemudian ada Mang Tat juga, mana Mang Tatnya? Udah pulang ya? Oh, ada sampai. Oh, karena sama-sama tukang azan harus duduknya dempet-dempetan. Sama imamnya juga. Ya, insyaallah. Ya, kompak itu ya, berarti kompak ya Bu ya? Iya, azan imam. Ya. Ini Agus yang ini sih enggak nih, Agus yang sebelah kiri enggak. Ya, ini tukang karate Bu. Ya, ini beliau ini karate. Saben hari begini kerjaannya tuh. Ya, mukul-mukul cap. Ya. Banyak cap yang rusak karena dia dipukul-pukul terus gitu kan. Baik, selanjutnya adalah mengikuti Al-Quran, karena Al-Quran merupakan petunjuk bagi manusia dalam meraih derajat takwa serta rahmat Allah. Sedang untuk bisa bertakwa harus mengikuti petunjuk-petunjuk yang terdapat dalam Al-Quran, seperti Allah berfirman yang artinya, dan Al-Quran itu adalah kitab yang kami turunkan yang diberkati, maka ikutilah dia dan bertakwalah agar kamu diberi rahmat. Nah, maka karena sudah jelas Al-Quran adalah bagian daripada kita mendapatkan rahmat Allah, maka kami undang malam Jumat minggu kedua setelah akhir Ramadan kajian tafsir, ya, kajian tafsir. Karena Masya Allah Ustadz Agus menyampaikan, kalau misalkan kemarin atau beberapa hari yang lalu kita rutin, kalau kitab Riyadul Badi'ah itu berkaitan dengan fikih, jadi dapatnya fikih aja. Nasyaibul Ibad itu berkaitan dengan tasawuf, ya. Tapi ketika kita mengikuti kajian tafsir itu semuanya dapat. Ya, kalau orang sana bilang all you can eat, maksudnya semua itu boleh dimakan gitu kan. Iya, tapi yang halal tentunya semua boleh dimakan. Dan ini kita mendapatkan semua apa ilmunya. Sudah pasti tarikh juga dapat. Ya, karena di dalam Al-Quran ada yang bercerita tentang tarikh. Kemudian tauhid udah pasti, gitu kan. Kemudian tasawufnya sudah pasti. Kemudian barangkali ada sedikit fikihnya, bisa jadi itu juga ada, maka lengkap. Maka ayo mari kita sama-sama tetapkan diri, kemudian berkaitan dengan menjemput rahmat Allah nanti minggu kedua malam Jumat pada maghrib. Leres Ustaz? Ya, baik. Berikutnya adalah masih dalam rangka meraih rahmat Allah, berbuat baik, yakni perbuatan apa saja yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang datang dari Allah dan Rasulnya. Tadi ya, amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi ajakan kepada tetangga kita, saudara kita, kemudian juga anak-anak kita. Ya memang sebaiknya ketika kita melakukan ajakan dalam perbuatan baik, sebelum kepada orang lain adalah bagaimana diri kita sendiri dulu. Ya, kita sudah bisa mampu nggak mengendalikan diri kita dalam melakukan perbuatan-perbuatan baik. Ya, kalau kita belum, berarti kita harus introspeksi. Apakah saya sudah mampu melakukan itu? Kalau belum, ya kita harus belajar dulu, melakukan dulu, baru kita mengajak kepada orang lain. Setelah itu adalah keluarga. Ya, keluarga. Makanya saya juga dalam kesempatan pengennya sih tetap, ya saya ajak gitu keluarga. Nah ini anak saya yang paling kecil, kalau hari Ahad itu pulang, ide saya bilang temenin ayah. Jadi itulah. Keluarga dulu, nah baru ya orang-orang terdekat. Kalau saya di sini ya orang terdekat saya adalah karyawan-karyawan saya yang dalam keseharian berinteraksi, membantu ya, bekerja. Nah itu kita ajak. Maka tidak sungkan-sungkan, kadang-kadang saya menggunakan fisik Bu kalau sudah memberikan hukuman gitu loh. Karena apa? Semua fasilitas tadi tuh yang tidak usah sholat itu nggak susah, musolanya ada, karpetnya ada, atau sajadahnya ada, tempat wudhunya ada, kok masih susah, gitu kan?
Iya, maka sini saya bilang push up. Kemudian setelah push up itu disuruh ini Bu, suruh mengucap Bu, berjanji, saya berjanji. Nah, begitulah kurang lebih untuk efek jerah. Iya, ya kalau ada yang mengatakan, ya guru saya juga mengatakan, ya kalau kita ingin berbuat sesuatu itu mumpung kita lagi berkuasa, dengan tanda kutip. Berkuasa saya diberikan kesempatan oleh Allah ya untuk usaha, punya karyawan, ya mumpung. Coba kalau saya sudah nggak jadi karyawan, lu siapa? Gitu kan, begitu paling nggak, ya kan? Nah seperti itu. Baik. Kemudian yang berikutnya, ya, mendengarkan bacaan Al-Quran apabila sedang dibacakan. Hal ini karena, nah, Al-Quran merupakan kalamullah atau perkataan Allah. Ya. Di dalam surat Al-A'raf ayat 200, Al-A'raf ayat 204, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza quri'al Qur'ana fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Nah, yang artinya apabila dibacakan Al-Qur'an maka dengarkanlah dengan baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat. Maka tadi malam alhamdulillah Bapak Ibu, ya saya dengan karyawan bisa kumpul bukber. Kami sengaja datangkan Hafiz Quran usianya masih di bawah 15 tahun Bu. Ya, 5 orang untuk bergantian dari mulai membaca tilawah, kemudian azan, iqomat, jadi imam, ke imam maghrib, kemudian sholat tarawih, ya. Saat isanya saya yang imami, kemudian sholat tarawih sampai selesai. Masya Allah, bacaannya tartil gitu ya. Tadinya sih kalau misalkan biasanya katanya Bu, Masya Allah kemarin malam kan kami ada di Rawabogo cerita. Ada yang baru hari ke-19 itu ada anak-anak yang udah khatam baca sholawat sudah 1,9 juta. Baca sholawatnya kita kasih hadiah, reward. Ada yang bacaannya udah khatamnya itu tanggal berapa ini baru 19, 60 kali khatam. Masya Allah, saya bilang 60 kali khatam tuh gimana? Sehari berapa nih? Iya dibagi 2. Ya karena mereka sudah Masya Allah sehari-harinya itu yang dipegang itu Al-Quran. Ya nggak harus mikirkan ngecap, harus motong kain, harus ngewarna kain, motong tembaga kayak entis. Dia cuma Al-Quran aja, waktunya buka disiapkan makan, sholat, udah gitu pegang Al-Quran lagi. Ada yang 30 terus makin kesini, terus sampai ada yang bacaan di dalam sholat itu dia sholat malam setelah taraweh, ada yang sampai 10 juz. Jadi ya Allah, memang anak-anak kecil seperti itu tuh iya mungkin bacaannya itu ya demikian ini apa namanya cepat gitu kalau ini belum mikirin ya. Dan itu katanya walaupun anak-anak saya nggak ada yang tahfiz, tapi dengan kita ibu bapak ya mendermakan sebagian harta kita untuk memberi makan kepada mereka, kita ngurus kenyamanan mereka ketika belajar, makannya tersedia, minumannya tersedia, kemudian hal-hal yang lainnya tersedia, baju apa dan segala macam. Jangan khawatir ya, kita pun nanti kelak kita akan diselamatkan oleh mereka. Maka kalau guru saya sering mengatakan bahwa Buya mah nggak punya surga, nggak bisa membagi-bagikan surga, malah justru Buya ya mencari surga itu dari siapa? Dari jamaah, dari anak-anak didiknya gitu loh. Coba bayangkan kalau penghafal Qur'annya sekarang itu lebih dari 3.000 penghafal Qur'an, dan mereka itu semuanya Masya Allah ketika mereka hafal gitu kan, ya kemungkinan lah saya juga mudah-mudahan kecipratan, kebagian gitu ya. Jadi amin. Iya, jadi kami yang ngajak kalau memang Bapak Ibu ada sedikit rezeki dari Allah,
ya udah di sini pun juga nggak masalah. Itu kalau kotaknya ada. Nanti setelah akhir Ramadan kita lihat kotaknya apakah digitnya 6, apakah masih digitnya 4, ya Ustaz Gandhi. 39. Digitnya 30, Masya Allah. Ya baik, masih ada 2 lagi. Kemudian, maaf, 1 lagi. Yang terakhir, sebenarnya banyak ya Bu ya, kalau kita lakukan dalam keseharian atau kita tambah-tambah ya Masya Allah, nggak akan terhitung. Karena apapun setiap helaan nafas kita kalau untuk kebaikan dengan memegang tasbih ya, kemudian kita zikir ya, kita ingat kepada Allah, dan itu pun adalah bagian yang insya Allah akan mendatangkan rahmat Allah juga. Kemudian tobat dari segala dosa yang telah dilakukan. Tobat berarti kembali, yakni kembali kepada Allah. Dan yang jelas nanti kita juga sering dengar syarat-syaratnya bertobat itu apa, dan satu diantaranya adalah kita mengakui tentang kesalahan kita, dosa kita, dan kita tidak akan lagi mengulanginya. Nah itu intinya dari tobat itu. Kalau kemarin juga disinggung, kalau tobatnya masih tobat sambal, ya tergantung nantinya, berarti tobatnya masih sama dengan apa? Bukan, iya geprek ya, sama dengan geprek ya, sama ya gitulah. Nah di dalam Al-Quran Al-Baqarah ayat 222, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin, yang artinya sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertobat dan mencintai orang-orang yang membersihkan diri. Nah, kita yang di dalam lingkungan masjid ini sudah pastilah termasuk orang-orang yang telah mensucikan diri. Mensucikan diri itu bukan hanya kita hanya mandi. Ya saya sih tahu kalau pagi ini masih banyak yang belum mandi ini ya. Nantilah tiis ya. Ya kan bisa aja dengan menggunakan air yang menggunakan pemanas, water heater, tapi ya nantilah setelah pulang kemudian sarapan bubur dulu baru nanti tidur gitu. Ya kalau bukan Ramadannya cekokomnya, iya bisa sarapan bubur dulu terus kita ada tidur. Tapi kalau sekarang karena lagi Ramadan dan tadi sudah makan sahur ya istirahat dulu, baru ini karena hari Ahad. Kalau Ustadz mah ini hari Ahad ini wayah nanya. Kalau biasanya kan beliau ini buru-buru Bu, begitu habis kajian langsung pulang siap-siap bekerja gitu ya. Itu saja mungkin yang insya Allah walaupun sedikit mudah-mudahan akan memberikan manfaat untuk kita sekalian. Dan kita berdoa mudah-mudahan puasa kita ya, tadarus kita atau seluruh amaliyah Ramadan kita sampai hari kemarin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita juga yang telah berdoa memohon ampunan, semoga Allah telah mengampuni dosa-dosa kita, dan akhirnya nanti di akhir dari Ramadan kita nanti kita semua akan mendapatkan derajat takwa. Amin amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.